Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, sebagaimana ibu bapak ketahui bahwa masa Advent dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mulai dari minggu Advent kemarin sampai pada tanggal 16 Desember. Pada bagian pertama ini bacaan Ekaristi, baik itu Ekaristi minggu maupun harian, mengajak kita mempersiapkan diri bukan hanya kedatangan Yesus pada masa Natal, tetapi terlebih mengajak kita merenungkan dan mempersiapkan diri pada kedatangan Yesus pada akhir zaman. Dan ibu bapak boleh menambah catatan dalam ingatan kita bahwa akhir zaman berbeda dengan kiamat. Kiamat digambarkan sebagai kematian bersama, orang diadili, tetapi akhir zaman adalah saatnya ketika Allah datang menyelamatkan manusia. Maka misalnya bacaan minggu kemarin berakhir dengan kata-kata, perhatikanlah, lihatlah, kalau kejadian-kejadian yang menggemparkan itu terjadi, angkatlah kepalamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi akhir zaman adalah Tuhan yang datang menyelamatkan. Lalu bagian kedua masa Advent mulai pada tanggal 17 Desember sampai tanggal 24 Desember. Bacaan Ekaristi mengajak kita secara khusus memang mempersiapkan kedatangan Yesus pada pesta Natal. Nah, lalu kita diajak mengisi masa persiapan itu dengan aneka perbuatan kasih yang makin nyata, sebagaimana dikutbahkan oleh Romo Suto hari Minggu kemarin, bahwa kita harus lebih banyak berbuat kasih untuk menumbuhkan iman. Hari ini contoh iman yang bertumbuh ada pada diri seorang perwira yang datang kepada Yesus di Kapernaum. Seorang perwira, mungkin misalnya Pak Bowo dulu ketika jadi komandan kapal selam, itu selalu mempunyai anak buah. Kalau dia mempunyai anak buah, dia enggak harus misalnya ngepel lantai sendiri kapal selamnya. Tidak, dia cukup berkata misalnya kepada kopralnya, "Pral, lantainya kotor banget, enggak usah dikatakan bersihkan." Enggak, dia cukup berkata lantainya kotor banget, sudah. Lalu dia pergi melaksanakan tugas yang lain, kopral itu akan langsung membersihkan lantai. Sesudah itu si kopral akan datang, lapor komandan, tugas sudah selesai, lantai bersih. Artinya apa? Seorang perwira itu kata-katanya dilaksanakan, terjadi tanpa dia sendiri harus bersusah payah lebih lanjut. Perwira ini mempunyai pengalaman hidup yang seperti itu. Maka ketika Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkan hambanya," itu dia buru-buru langsung berkata, Tuhan gak usah datang. Sebagaimana saya kalau lantainya kotor gak usah ngepel sendiri, saya cukup ngomong terjadi. Bersabda sajalah, maka hambaku itu pasti sembuh. Iman inilah yang hendaknya juga makin nyata di dalam hidup kita. Iman yang nyata berdasar juga pengalaman hidup sehari-hari. Ancaman virus COVID, nampaknya varian-varian baru makin mengkhawatirkan, maka hidup sehari-hari kita, mari kita jadikan saksi bahwa kita bertumbuh juga menjaga keselamatan diri dan orang lain, tetap disiplin, tidak bergerombol, dan juga
kesempatan untuk makan-makan bersama di luar, mari segera kita kurangi, syukur-syukur kita makan di rumah saja. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita dengan membawa 9 aneka ucapan syukur dan terima kasih. Ada 20 permohonan khusus dan ada 54 nama saudari-saudara kita yang akan kita bawa dalam doa kita. Kita hening sejenak.